Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Iqbal Sasanai, saya berasal dari kelas 2 SIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan yang kemarin itu udah pertama redirect. Redirect adalah digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan seperti setelah login, setelah menyimpan data atau ketika terjadi kesalahan. Contohnya seperti ini, return redirect ke home, return redirect root home, return redirect back untuk bagi URL eksternal itu bisa menggunakan return redirect way. Nah, yang sebelumnya itu untuk halaman sebelumnya, ini untuk balik ke home kita, ini ke URL home-nya. Nah, lalu yang kedua itu dari direct disertai flash data. Flash data dapat disertakan melakukan redirect umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau alert setelah suatu aksi dilakukan. Flash data dapat disertakan dengan menambahkan panah with key, value-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ada redirect home, redirect root home. Nah, ini dia. Panah with key-nya ada di info dan value-nya selamat kamu lulus. Atau seperti ini. Return redirect slash home panah with key-nya ada info selamat kamu lulus. Tanpa menggunakan root juga bisa. Atau juga seperti ini juga bisa nih return di redirect back pakai panah with lagi info baru baru value-nya. Nah, Laravel akan menghapus flash data setelah tampil, sehingga hanya berlaku untuk sekali request saja. Untuk request kedepannya, flash data sudah tidak tersedia lagi. Nah, jadi ini adalah template codingan untuk menampilkan flash data di template-nya. Ada add if, session info, div flash, alert, alert info, session status, and if. Nah, jadi kita lanjut ke session. Apa itu session? Session adalah tempat penyimpanan data sementara yang dapat digunakan antar request. Data dalam session disimpan selama pengguna mengakses aplikasi. Biasanya sampai browser tutup atau session berakhir. Nih, secara default, session pada Laravel akan bertahan selama 120 menit. Durasi ini dapat diubah sesuai kebutuhan pada file konfigurasi atau config/session.php. Jadi kode yang ada di sini, nah, waktu dalam menit. Cara menyimpan data dalam session ini ada seperti session, key, panah, value. Untuk cara mengambil datanya, itu ada $value, 9 session, dalam kurung key, dd value. Nah, untuk cara menghapus session sendiri ada empat yaitu forget single key-nya untuk melupakan single key, ada request session forget name-nya. Untuk multiple-nya, request session forget name terus ada status. Untuk melupakan semuanya, request session kita buatnya flash atau bisa seperti ini saja, session flash. Flash data di session. Selain melalui redirect dengan penggunaan panah with key dan value tadi, flash data juga dapat di-set melalui session dengan cara berikut. Session flash message-nya, baru ini adalah value-nya juga. Lalu kita akan pergi ke pengenalan resource. Folder public merupakan tempat penyimpanan file statis atau assets seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Berikut beberapa folder umum yang ada pada directory public. Itu ada public asset CSS untuk menyimpan file CSS-nya, public assets font menyimpan file font, public assets image untuk menyimpan file gambar kita, public assets JS untuk menyimpan file JavaScript-nya. Seperti yang ada di sini, yaitu ada di sini. Nah, ada JS, ada CSS, dan seperti itu. Menggunakan helper, aset. Helper atau aset digunakan untuk menghasilkan URL menuju file statis yang disimpan di folder. Nah, file statis yang disimpan di folder public, contoh penggunaannya di dalam blade template bisa menggunakan CSS data pada tag head dan head. Seperti link, rel, style sheet, ada href juga, asset, CSS custom style CSS. Untuk menggunakan CSS, sama itu hanya bedanya di asset JS dan nama file kita. Untuk gambar,
Hanya berbedanya itu ya untuk meletak gambar kita langsung saja buat image dan nama image yang kita simpan. Untuk menggunakan font, font bisa di-download di Google Fonts, browse font Google Fonts. Ekstrak hasil download dan pindahkan di file .ttf. Ini dibutuhkan ke public assets fonts. Buat file CSS untuk menyimpan baris kode tersebut. Untuk memanggil custom fonts-nya bisa menggunakan pemanggilan CSS ini. Font face, font family, my custom font. Nah, untuk source-nya itu ada yang kita download tadi, yang .tff tadi. Baru bawahnya ada font custom, font family, my custom font. Tips dalam organisasi file resource. Gunakan folder yang terpisah. Pisahkan file CSS, JavaScript, gambar, dan font ke dalam folder yang berbeda untuk menjaga struktur proyek tetap rapi. Kompres file statis untuk mempercepat pemuatan halaman, kompres file gambar, dan gunakan versi minifikasi dari file CSS dan JavaScript jika tersedia. Berikut beberapa pilihan web yang dapat digunakan untuk kompres file statis. Untuk CSS dan JavaScript minifier-nya ada minifier, JavaScript minifier. Nah, untuk image minifier-nya ada Tiny PNG dan kompresor IO. Lanjut, kita pergi ke pembuatan form registrasi. Untuk form registrasi itu saya buat begini ya. Buat form registrasi yang penjemputan. Nah, ini action dari form registrasi kita harus menggunakannya out register. Yang di mana registernya seperti ini. Pertama saya akan membuatnya misalnya alamatnya di Pramuka, Jalan Pramuka aja deh, Jalan Pramuka, Pramuka, tuh tanggal lahir, kita buat tanggal lahir kita asli aja nggak apa-apa. Terus kita cari itu di 2005 Agustus, nah, 28 Agustus 2005 ya, kita lahir ya. Terus username kita bisa buat Bale, no tidak, karena ini sudah kita setting, kita buatnya I2357, passwordnya sama, I2357, I2357. Oh, karena ternyata harus 8 ya. 8 karakter menu huruf kapital dan angka. Nah, berarti kita harus memanjangkan itu di sini. 7 30 10. Nah, tambahin 30 10 di bawahnya juga 30 10 30 10. Kita kontrol S, lalu kita balik sini, boleh refresh aja nggak apa sih. Dan kita buat dulu Iqbal, ini Jalan Pramuka. Untuk biar cepat kita langsung aja today aja lah ya. I23573010, terus I23573010, I23573010. Nah, kita akan pergi ke halaman ini. Welcome back I23. Oke, tadi username-nya apa tadi? Kita buat I23573010, I23573010. Nah, ini adalah form loginnya. Nah, di mana kita akan pergi ke homepage kita. Nah, homepage kami itu membuat web tentang di mana orang itu bisa melakukan service, di mana mereka bisa mendapatkan barang tentang apa? Tentang makeup, alat makeup. Nah, di mana mereka itu bisa membuat memilih untuk nikahan, event, untuk photoshoot. Nah, nanti bakal ada juga tuh tempat belanja, tempat mereka tuh membeli barang-barang make di mana. Nanti kami akan buat juga. Nah, untuk pemesanan bisa dibuat kami juga tuh book now. Namun belum kami buat, hanya bagian luarnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk project kami. Mungkin
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.